Jadi, let's pray together. Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa alhamdulillahi bika ya amin. Salam ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini banyak yang tidak ada di kelas karena tadi katanya banyak yang TKA ya. Yang sisanya bergantian jadwal atau kalian pilih? Enggak. Oh, nggak semuanya. Jadi hari ini kita ada berapa orang? 2, 4, 12, 13. Kita absen dulu atau hari ini ada semua yang lain tapi oh kecuali Alia kemana? Yang untuk Alia kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali bersama kelas kita. Oke, sudah siap belajarnya anak-anak semua? Siap. Ya, boleh silakan buku cetaknya dibuka, dibaca-baca ya. Kalau belum baca ini PPT 74 kelihatan? Kelihatan. Yang belakang kelihatan? Udah paling depan. Oke, silakan dibuka bukunya. Hari ini materi kita adalah sistem ekspresi manusia. Tapi sebelum itu Ustazah akan kembali mengulas terakhir kita UHA bab 2 dan 5, betul? Betul. Materi terakhir apa yang kalian ingat? Pernapasan. Ya, materi pernapasan. Nah, sekarang Ustazah tanya, ada berapa Sistem pernapasan. organ pernapasan manusia? Paru-paru. Mulai dari 6 apa? Hidung. Hidung. Oke, terus Trachea. hidung, habis hidung Bronkus, bronkiolus. laring dulu. Habis itu baru trachea. Bronkus, Bronkus, bronkiolus. Oke, di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Alveolus. Al-Ghazali. Apa? Alveolus. Nah, oke, udah. Sepertinya ada yang masih mengingat materi kemarin. Nah, materi kemarin itu dibaca-baca lagi, jangan sampai dilupakan. Untuk hari ini kita lanjut pada materi sistem ekspresi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Peserta didik mampu menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekspresi manusia dengan tepat. Oke, sebelum kita masuk pada materi, pernahkah kalian mendengar kalimat tentang sistem ekspresi? Hai, belum? Sebelumnya pernah? Oke. Apakah kalian ada yang terbesit ketika mendengar ini ada gambar di depan, kemudian mendengar sistem ekspresi, apa yang terlintas di benak kalian? Itu tempat pembuangan. Oke, Pan, apa Pan? Proses pembuangan sisa metabolisme yang bersifat racun sehingga dikeluarkan. Ya, 1 di garis bawah ya teman-teman. Itu tadi dari Pan-nya, katanya proses pengeluaran. Yang terbesit di benak Pan-nya adalah proses pengeluaran. Oke, lanjut. Nah, ini coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Kebelet pipis. Kebelet pipis. Pernah kalian menahan kencing? Nah, of course katanya. Kalau kalian pernah menahan kencing, apa yang kalian rasakan? Geli-geli.
atau gelisah atau bagaimana? Kebelet. Nah itu, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah ini, kalau sudah nahan kencing selama 2 jam, terus tiba-tiba kalian diberi kesempatan untuk buang air kecil, gimana perasaannya? Lega, apalagi kalau dari tadi tuh nahan kencing, perutnya nyeri, terus sudah sampai di tandas, rasanya tuh lega, seperti ada sesuatu yang keluar. Iya. Ada yang keluar kan? Yang keluar apa? Apa yang keluar? Urin. Oke, nah. Ketika manusia menahan buang air kecil, maka perut akan merasakan sakit di kandung kemih dan sakit saat berkemih. Ini adalah gambar kandung kemih yang dimana kandung kemihnya itu sudah dipenuhi dengan urin. Urin itu apa? Urin Air kencing atau air seni. Nah, tuh. Selanjutnya, perhatikan ini gambar yang pertama. Ini gambar apa? keringetan. Oke, nah yang pertama ini ada orang lari. Terus dia lari menghasilkan keringat. Ya, betul. Ya. Berarti apa yang keluar selama proses dia berlari itu? Air. Airnya disebut dengan keringat. Keringatnya ini keluar dari mana? Dari kulit. Dari kulit. Oke, simpan dulu. Yang pertama ada aktivitas berlari mengeluarkan keringat. Keringat keluar dari kulit. Oke, belum. Nah ini gambar yang kedua. Gambar kedua ini gambar apa? Bernafas. Gambar orang bernafas. Ketika kemarin kita sudah belajar tentang pernapasan. Ketika seseorang menghirup udara, yang dihirupnya berupa apa? O2. O2 atau oksigen. Kalau pada saat mengeluarkan, udara yang keluar apa? CO2 atau apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini hasil dari proses pernapasan, yang dimana zat ini harus dikeluarkan dari tubuh. Karena kenapa kalau tidak dikeluarkan? Racun. Akan bersifat racun bagi tubuh. Oke, yang ketiga, lanjut. Yang ketiga ini gambar apa? Itu Yang hati. ketiga. Empedu. Hati. Benar-benar ginjal apa hati itu? Hati. Empedu. Hati. Kalau ginjal tuh ada 2. 2. Oke, ini adalah gambar hati. Kalau hati itu fungsinya untuk mendetoksi racun. Nah, racun itu dikeluarkan, dialurkan ke, ada namanya Korea. Ada namanya ini dulu. Ini apa ini tunjuknya ini? Pernah lihat tidak? Pak. Ini yang hijau-hijau ini nilai disebut dengan kantong empedu. Jadi hati itu dari proses kerja hati mendeteksi racun itu disimpan di dalam getah empedu. Nama di dalam kantong empedu namanya getah empedu. Kalau ampela Hati apa? Ampela. Manusia itu tidak ada ampela ya. Ampela itu ada di ayam. Oke, empedu. Ya, kalian berarti terbayang-bayang hati ampela. Nah, jadi dari penjelasan tadi berarti yang pertama tadi dari hasil berlari manusia mengeluarkan keringat. Dari hasil bernapas manusia mengeluarkan karbon dioksida. Dari hati, proses hati mendeteksi racun mengeluarkan getah empedu. Nah, semua itu adalah zat-zat sisa di dalam tubuh. Ternyata organ-organ dalam tubuh itu bekerja. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Ternyata organ-organ di dalam tubuh itu bekerja menghasilkan zat-zat yang bermanfaat, tetapi juga menghasilkan zat-zat yang berbahaya, di mana zat-zat itu harus dikeluarkan. Ya, silakan. Nah, proses pengeluaran zat-zat sisa di dalam tubuh itu disebut dengan sistem ekskresi. Jadi apa itu sistem ekskresi?
pengeluaran zat sisa berupa racun. Oke, pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Itulah yang disebut dengan sistem ekskresi. Oke, sekarang kita lanjut. Sebenarnya itu memang Nah, ada berapa organ sistem ekskresi? Empat. Kalian sudah buka buku 4. Oke, apa aja, Pan? kulit, paru, hati, ginjal. Kulit, paru-paru, hati, ginjal. Oke, Anda tahu apa fungsi kulit? Untuk mengeluarkan keringat. Oke, 1. Kulit untuk mengeluarkan keringat. Kalau paru-paru? Paru-paru buat ngeluarin CO2. CO2 atau karbon dioksida beserta uap air atau H2O. Kalau hati, tadi apa? Hati mengeluarkan apa? Korea. Hati ngeluarin Korea. Nah, oke. Setelah ini kita akan melanjutkan pada proses filtrasi dan pembentukan urin di dalam ginjal. Oke, jadi nanti seperti biasa kalian akan dibagi. Kita ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10 12, 14. Kalau dibagi 2 kelompok kebanyakan. Buat apa itu apa ya? Kita nanti akan membuat alat sederhana berupa model filtrat darah dari bahan-bahan sederhana. Nanti di dalam ginjal itu kan ada namanya proses pembentukan urin. Nah, pembentukan urin itu ada 3 macam. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan ada augmentasi. Dan hari ini kita akan bahas pada fase filtrasi dengan percobaan alat sederhana. Nanti kalian akan merakit, kemudian hasil dari rakitan kalian uji coba, kemudian kita presentasikan. Oke? Kita bagi menjadi 2 kelompok hari ini. Kita bagi menjadi 2 kelompok atau 1 kelompok? 2 kelompok. Pembagian kelompoknya mau berdasarkan hitung atau bagi sendiri? Oke, kalau seperti itu silakan. 14 orang dibagi menjadi 2 kelompok, berarti ada 7 orang dalam 1 kelompok. Oke, sudah duduk semua. Sebelum kita mulai dan bagikan LKPD-nya, silakan semuanya perhatikan video di depan. Ini adalah mekanisme pembentukan urin. Karena ada mobil keluar dari pada pengemudi Mario Islam BD satu PA warna merah tidak mau menambahkan mobilnya karena untuk akses jalan ada mobil yang keluar. Terima kasih. Oke, sudah. Dari hasil video tadi berarti kalian tangkap ada berapa proses pembentukan urin? 3. Yang pertama ada filtrasi atau proses penyaringan. Yang kedua ada reabsorpsi. Yang ketiga ada augmentasi. Oke, jadi proses pembentukan sampai menjadi urin itu ada 3 tahap: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jelas ya, Pan? Untuk urea itu adalah hasil dari proses penyaringan di dalam ginjal yang dibuang melalui urin. Oke, nah
proses pertama kali, oke? Jadi untuk sekarang silakan masing-masing kelompok ambil bahan di depan. Oke, silakan kalian buka dulu LKPD-nya, kalian disuruh apa dan bagaimana. Ini alat tambahan yang ada di depan. Gunting ada Zak? Ambil gunting. Ada gunting di depan. Kalau butuh gunting, di depan ada pasir, ada kerikil dan juga ada bubuk kopi. Jadi kalian disuruh untuk merakit alat sederhana. Aku bagi. Dia ada untuk rata. Oh ini buat masukin. Tapi jangan terlalu ditekan ya. Masukin semua, say. Say, Mbak. Semua bahan. Gini nggak sih? Aduh. Dah. Mas. Pelan-pelan. Oh. Harus merata, jangan di tengah aja. Merata ya kanan kiri. Ya Allah. Gerak. Jernih sih itu ya. Iya, air Ini penyaringan kopinya aja. Dari mata air. Sumber air sedekat. Kamu kopi ke kopi ya. Kalau sudah tadi kelompok mana yang ayatnya berhasil keluar? Kelompok sini, yang kelompok satu tadi belum sempat ya, padahal lukisannya tadi bagus, tapi paling terlalu padat ya kelompok satu. Kelompok kedua tadi terlalu padat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Barangkali dari kelompok dua belum sempat itu menghitung volumenya. Silakan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil pengukuran volume air setelah disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume awal tuh kan awal kan kita taruh airnya di sini kan ya, Boy. Ini dan dengan sisi volume akhir. Nah tadi setelah kami hitung volume awalnya kan 200 ml kita lakukan ya, Boy. Volume airnya 160 kami hitung. Jadi Tanpa mereng. Ayo siapa itu? nah volume air yang udah kita hitung 160 ml ya, Boy. Oh Nia itu 5 bagi 4 bisa jadi 1,25 jadi sama aja. Iya sama aja itu aku bilang. Jadi guys yang ini nih kan hasil kameranya tuh 125 per 100. betul ya guys. Cuma memang lebih jauh aja. Kami pakainya yang simple alias 200 kali 100 sampai dengan 20. Nah, mau lihat? Dibagi sama 60 sama dengan 1. Oke, terima kasih kepada kelompok satu atas terlalu tekan. Akhirnya airnya tidak bisa melewati lapisan pasir dan kopinya ya. Rasanya mau diminum. Americano. Oke, jadi ini adalah proses metode filtrat darah. Ini adalah proses filtrasi penyaringan darah
Atau udah Yes.